Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Salsabila Aprilia Prameswari dengan NIM 19447102 SV 16821 Prodi Teknologi Rekayasa Internet tahun angkatan 2019. Di sini saya akan mendemokan yaitu tentang Lab 6.2.7 yaitu build a sample web app in a Docker container. Jadi di sini adalah kita memerlukan VirtualBox, boleh dari Oracle ataupun VMware, lalu device virtual machine. Langkah pertamanya adalah launch the device virtual machine. Di sini saya udah menginstalnya. Yang kedua adalah kita harus meng-create a simple bash script. The first step is kita harus membuka terminal di device-nya terlebih dahulu. Lalu kita create an empty bash script file dengan cara menambahkan komen cd labs devnet script src sample app, enter. Di sini kita udah pindah ke directory yang sama dengan yang sudah kita buat tadi. Di sini kita membuat new file called user input.sh. Di sini kita menggunakan command touch user script input.sh. Selanjutnya kita open the file in the Nano text editor. Kita di sini menggunakan command Nano untuk membuka Nano text editor. Di sini kita menuliskan Nano, lalu nama filenya tadi user input.sh. Nah, sini kan masih kosong. Lalu kita menambahkan add the shebang to the top of the script. Di sini kita menambahkan hashtag bin bash. Lalu selanjutnya kita menambahkan a simple bash command to the script. Di sini kita menggunakan echo, enter your name, lalu read username, echo your name is, kita memanggil tadi user name titik. Lalu kita exit menu dan save your script dengan cara kita mengklik Ctrl plus X, lalu kita memencet Y atau yes dan enter. Lalu selanjutnya adalah we're going to run your script from the command line, use bash commands. So we read this command bash user input.sh. Enter our names. My name is Syifa, and it's already read it. Next, change the mode of the script to an executable file for all user. Di sini kita menambahkan komen untuk scriptnya agar bisa dieksekusi oleh semua pengguna menggunakan komen chmod. Tapi sebelumnya kita mengecek dulu apakah file sudah tersedia dengan cara lsl user input.sh. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa sudah tersedia. Sekarang kita menambahkan permissionnya, yaitu chmod a plus x user input.sh. Okay, so we are going to check it anymore once more menggunakan komen yang tadi kita gunakan, yaitu ls. Dan di sini bisa dilihat perbedaannya sebelum dan sesudah dikasih permission, yaitu chmod.
After that, we rename the file to remove the sh extension. Jadi di sini kita rename filenya untuk menghilangkan ekstensi .sh-nya menggunakan command mv user input.sh user input, and then we're going to execute the script from the command line using this command /user input. Seharusnya hasilnya sama kayak yang tadi, yaitu enter your name and your name is Shiva. Kemudian kita investigate other bash scripts gitu kan. Kalau nggak ada, kita masuk ke part 3 yaitu create a sample web app. Yang pertama adalah kita menginstal Flash and open a port and the DVSC VM firewall using this command pip3 install Flask. And then open the sample app.py file located in sample app using a text editor command line such as nano or vim. In this demo I use nano, then sample app.py. So in this step we want to add a command to import the method from Flash, but okay, we are going to import the Flask. So from Flask import Flask, then from Flask import request. Next, we're going to create an instance of the Flask class. We're going to create an instance and name it sample. Be sure to use 2 underscores before and after the name. So sample Flask _name 2_, and then we are going to define a method to display the client IP address. We're going to add this script, add sample root, tab, return, you are calling me from, you are calling me from, and then plus request dot remote underscore address. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi aplikasinya untuk berjalan di secara lokal, yaitu dengan cara menambahkan if name main sample
sample.run host 0.0.0.0, port 8080. After that, we are going to save and run our sample web app. So we are going to save it first and run it using Python 3 sample app.py. There is some mistake, we are going to fix it. And we'll save it once again and run it. Okay. After that, we are going to verify the server whether it is running or not dengan cara kita membuka Chromium web server. And then we entered 0.0.0.0 8080. We already get the following output: is you are calling me from 127.0.0.0.1, and then we are open the another terminal. And we entered curl 0.0.0.0 808080. Di sini kita mendapatkan output yang sama dari yang Chromium web browser tadi. Nah, di sini setelahnya kita harus menghentikan server, yaitu server yang awal tadi, dengan cara mengetikkan Ctrl+C. Dan di sini automatically servernya sudah mati. Kemudian we're going to enter the part 4, yaitu configure the web app to use website files. The step 1 is export the directories that will be used by the web app dengan cara menggunakan command cat templates index.html. As you can see, there is a header one is written you are calling me from request remote address, and then we are going to use this cat static style.css. There's body and background is light steel blue. And then we're going to update the Python code for the sample web app. So we are going to open the sample app.py file once again using text editor command yaitu nano. Di sini we are going to make another update, yaitu from Flask import render underscore template we're going to remove a server line and renew it with return render template
index HTML. And then once more we are going to save the script dengan cara mengetikkan secara L plus X lalu Y atau yes, enter. Kemudian kita verify the program is running or not dengan cara membuka web server kembali. Lalu kita mengetikkan wow, refuse to connect. Di sini there is some mistake, I guess. Di sini we're going to run the sample app Py script first using Python 3. And then we're going to verify it once more, and we can see the differences that happens between two of them. Jadi di sini karena udah diatur HTML dan CSS-nya, otomatis tampilan web akan berbeda. Lalu kemudian kita membuka lagi di terminal yang baru dengan komen yang sama, yaitu curl http 00008080. Di sini perbedaannya adalah the output ini dalam indeks HTML. And in here we can see that you are calling me from 1 to 7.0.0.1. Nah, kemudian kita hentikan lagi, kita stop the server again using Ctrl+C command. Nah, kemudian kita masuk ke part 5, yaitu create a bash script to build and run a Docker container. Di sini kita open the sample app.sh file. Before we are going to open that, we have to make sure that the file is available dengan menggunakan command ls. Di sini bisa dilihat sudah ada file bernama sample app.sh. Kemudian kita buka menggunakan nano sample.app.sh. Lalu kita membuat temdir parent folder. In bash make directory temdir, make directory temdir, where is templates, make directory temdir static. Yang kedua adalah kita mengcopy website directory-nya, so we are going to copy the website directory and sample app.py to the temporary directory. Kita di sini menggunakan command cp atau copy sample /app.py temp dir cp templates temdir templates, kemudian cpr static
tempdir static. Lalu kita membuat Docker file. We're going to create a Docker file. Di sini kita membutuhkan Python untuk berjalan di kontainernya menggunakan docker from command. Jadi di sini kita menambahkan echo atau echo, kemudian from dengan huruf kapital, Python, tempdir /docker file. Nah, kemudian kita tambahkan lagi dikarenakan sampel app tadi memerlukan flash, kita menggunakan command run, yaitu dengan cara echo atau echo run pip install flash tempdir docker file kemudian kontainer kita ini juga memerlukan sebuah folder dan sampel app py-script-nya tadi untuk berjalan di aplikasi. Jadi di sini kita menggunakan command copy untuk menambahkan mereka ya, dengan cara echo copy static home spasi home my app static, kemudian tempdir docker file. Lalu kita tambahkan lagi kita copy lalu kita paste di sini. Kita ganti dengan templates. Lalu kita tambahkan untuk yang sampel app.py, sampel app.py, lalu kita menggunakan expose commands to export port 8080 tadi untuk digunakan oleh web server menggunakan command echo atau echo expose tempdir docker file. Lalu yang terakhir kita menambahkan cmd command untuk mengeksekusi script Python tersebut dengan perintah echo cmd python 3 home my app sampel app.py. Tempdir docker file. Nah, habis itu kita harus membuat atau membangun build the docker container menggunakan command
kita harus pindah lagi ke directory tempdir, kemudian kita tuliskan docker build sample app spasi titik, kemudian kita save terlebih dahulu. Kita tambahkan start the container and verify it is running. Kita tambahkan lagi docker run, perintah run di sini yaitu docker run tdp 80 name sample running sample app. Kemudian kita menambahkan docker ps strip a untuk menampilkan semua docker container yang sedang berjalan. Di sini kita menuliskan docker ps strip a. Nah, kemudian kita save script kita. Yes, enter. Nah, in this part kita harus di part 6 ini kita akan build, run, and verify the docker container. Step pertamanya adalah kita harus mengeksekusi the bash script. We have to execute the bash script menggunakan command bash /sample app.sh. Ini di sini ada kesalahan, kita harus undo-in, yaitu kita buka lagi di sini. Yaitu nano. Nah, di sini tdp Di sini kita akan memeriksa kesalahan apa yang ada di sini. Exit, kemudian kita jalankan lagi bash sample sample app to find image. In bash make dir templates static sample templates temdir.
Sini saya membuat sedikit kesalahan, yaitu kurang slash sehingga tidak terbaca, sehingga kita menambahkan templates slash di belakang static dan templates. Kemudian kita cek lagi expose sudah benar, cmd-nya sudah benar. Kemudian kita change directory ke temdir. We are going to docker build. Dockernya di sini terdapat kesalahan. Build sample app, kemudian kita menuliskan command docker run, name sample running sample app, kemudian docker psa. Kita save lagi, lalu kita jalankan base-nya. Di sini karena filenya sudah akses, mereka tidak bisa membuat directory baru. Jadi kita harus menghapus directory yang tadi. Di sini kita harus menunggu beberapa library dari Python. Kita tunggu. Selanjutnya di sini kita akan melihat, yaitu statusnya adalah E46, lalu proses sampel app, kemudian names-nya adalah di sini sesuai dengan tutorial, yaitu bin bash python 3.
Nah, selanjutnya kita investigate the running Docker. Jadi di sini selanjutnya kita menuliskan ls temp dir Docker file sample app.py sama static dan template sesuai dengan ini. Jadi di sini sama. Kemudian kita notice, kita membuka lagi file Docker filenya menggunakan perintah cat temp dir Docker file. Nah, di sini banyak banget tadi karena saya di sini adalah from-nya dari step 1 slash 21 dan sedangkan sini 7, sedangkan ada perbedaan di sini, ada perbedaan sedikit antara tutorial dan di sini. Kemudian kita pindahkan lagi agar bisa diubah without word wrapping dengan cara docker psa running.txt. Lalu kita buka lagi nih di Chrome-nya. You are calling me from 172.17.01 sama dengan ini. Formatted as header 1 on a light steel blue background. Nah, di sini warna backgroundnya ada light steel blue. Selanjutnya kita cek lagi di sini di terminal satunya. Satu tujuh dua. Nah, di sini bisa kita lihat header 1-nya tertulis you are calling me from 172.17.01. Kemudian kita cek lagi IP address-nya. IP address 127.0.0.1. Yap. Kemudian Ethernetnya 172.17.01 di sini. Oke, terus selanjutnya kita akses running kontainernya dengan cara docker exec it sample running bin bash. Sini rootnya sudah terbuka, lalu kita tuliskan ls, kemudian kita cek lagi untuk directory home kemudian my app dengan menggunakan perintah ls/home my app. Bisa dilihat ini ada file sample app.py, static dan templates. Kemudian untuk keluar dari command line-nya, docker containernya, kita cukup menuliskan perintah exit. Setelah itu kita mencoba untuk stop and remove the docker container. Di sini kita tuliskan docker, kemudian stop sample running. Kemudian kita tambahkan docker psa. Sini exit 12 second ago. Lalu kita start kembali dockernya sama kayak tadi, namun perintahnya adalah start.
Untuk menghapus secara permanen, kita bisa menggunakan Docker stop. Awalnya kita harus menghentikan atau memberhentikan Docker-nya terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan perintah rm untuk menghapus kontainernya. Lalu kita cek kembali PSA dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kira-kira sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.